Mereka datang diam-diam, bukan untuk berziarah, bukan untuk sekadar mengenang. Mereka datang dengan satu tujuan yang membuat malam di sekitar petilasan terasa lebih berat dari biasanya. Mencari warisan Syekh Jangkung yang konon belum pernah benar-benar hilang. Di tanah yang lembab, di udara yang dingin, nama Mbah Saridin berembus bersama cerita tentang pusaka yang tidak hanya tua, tetapi juga diyakini masih menyimpan daya yang membuat orang merinding. Ada yang menyebut kerisnya membawa wibawa, ada yang percaya tongkatnya menyimpan perlindungan, ada pula yang berbisik bahwa benda-benda itu tidak akan pernah mau ditemukan oleh tangan yang salah. Masalahnya, semakin besar misterinya, semakin banyak yang memburu. Kolektor datang, pemburu benda kuno datang, orang-orang yang tergoda kuasa juga datang. Dan sejak saat itu, pencarian ini bukan lagi soal peninggalan sejarah. Ini berubah menjadi perebutan antara iman, ambisi, dan sesuatu yang tak semua orang sanggup hadapi. Karena, jika benar pusaka itu masih ada, maka yang tersembunyi selama ini bukan hanya bendanya, melainkan kekuatan, rahasia, dan warisan gelap yang belum selesai mencari pemilik berikutnya. Malam turun perlahan di tanah Jawa. Angin berembus lembut, melewati sawah yang mulai gelap, membawa bau tanah basah dan suara serangga yang tak pernah benar-benar berhenti. Di desa-desa tua yang sunyinya terasa lebih dalam setelah matahari tenggelam, nama Syekh Jangkung kembali disebut. Bukan hanya sebagai tokoh dakwah yang hidup ratusan tahun lalu, tetapi sebagai sosok yang meninggalkan sesuatu yang diyakini belum benar-benar hilang. Orang-orang tua menyebutnya dengan nama yang lebih akrab, Mbah Saridin. Cerita tentang Mbah Saridin selalu hadir dengan dua wajah. Di satu sisi, ia dikenang sebagai ulama yang menyebarkan ajaran agama dengan cara sederhana, dekat dengan rakyat kecil, dan penuh kebijaksanaan. Namun, di sisi lain, kisah tentang dirinya juga dipenuhi cerita yang lebih sunyi, lebih misterius. Cerita tentang laku batin, kesaktian, dan benda-benda peninggalan yang diyakini membawa jejak kekuatan yang tak biasa. Bertahun-tahun setelah masa hidupnya berlalu, kisah itu tidak pernah benar-benar padam. Di sekitar makamnya, di rumah-rumah tua yang masih menyimpan cerita turun-temurun, dan di perbincangan para peziarah yang datang dari jauh, selalu ada satu topik yang kembali muncul. Bukan sekadar tentang ajaran atau sejarahnya, melainkan tentang warisan yang konon masih tersimpan di tempot-tempot yang tidak semua orang boleh mendekatinya. Sebagian orang menyebutnya pusaka, benda yang pernah melekat pada kehidupan Syekh Jangkung. Ada yang percaya bahwa benda itu berupa keris yang pernah dibawanya saat berkelana dari desa ke desa. Ada pula yang yakin bahwa tongkatnya masih ada, tersimpan di tangan penjaga yang tak pernah mengungkapkannya kepada orang luar. Bahkan ada yang menyebut tasbih tua yang diyakini pernah digunakan dalam wirid malamnya. Namun semakin banyak cerita yang beredar, semakin tebal pula lapisan misteri yang menyelimutinya. Tidak ada catatan yang benar-benar memastikan keberadaan pusaka-pusaka itu. Sebagian orang mengaku pernah melihatnya, sebagian lagi hanya mendengar kisahnya dari orang tua mereka. Tetapi anehnya, semakin samar bukti yang ada, semakin kuat pula keyakinan masyarakat bahwa warisan itu masih tersimpan di suatu tempat. Di beberapa desa, cerita itu bahkan berubah menjadi peringatan. Para tetua sering berpesan bahwa pusaka Mbah Saridin bukan benda yang bisa dicari dengan sembarang niat. Konon, siapapun yang datang hanya karena ambisi atau keinginan menguasai kekuatan gaib akan pulang dengan tangan kosong, atau bahkan membawa kegelisahan yang tidak mudah dijelaskan. Karena itulah hingga hari ini, pembicaraan tentang pusaka Syekh Jangkung selalu disertai rasa hati-hati. Masyarakat setempat jarang menyebutnya dengan terang-terangan. Mereka lebih sering berbicara setengah berbisik, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar benda kuno yang sedang dibicarakan. Sementara itu, di luar desa-desa yang menjaga rahasia itu, kabar tentang pusaka Mbah Saridin justru semakin menyebar. Cerita tentang benda peninggalan ulama sakti menarik perhatian banyak orang. Bukan hanya peziarah yang datang untuk berdoa, tetapi juga kolektor benda bersejarah yang percaya bahwa pusaka tersebut memiliki nilai yang luar biasa. Seiring waktu, pencarian pun mulai muncul. Ada yang datang dengan niat mempelajari sejarahnya, ada yang sekadar penasaran dengan cerita-cerita lama. Namun ada pula yang datang dengan harapan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar benda peninggalan. Dan sejak saat itu, suasana di sekitar kisah Syekh Jangkung perlahan berubah. Apa yang dahulu hanya menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi,
mulai bergerak ke arah yang berbeda. Semakin banyak orang ingin mengetahui di mana pusaka itu berada, semakin banyak pula yang mencoba menelusuri jejaknya. Tetapi semakin dalam orang menggali cerita itu, semakin terasa bahwa rahasia tentang warisan Basaridin tidak pernah benar-benar terbuka. Seolah-olah sesuatu masih sengaja disembunyikan oleh waktu, oleh orang-orang yang menjaganya, atau mungkin oleh pusaka itu sendiri. Dan di balik malam yang tenang di tanah Jawa, misteri itu tetap hidup. Sebuah warisan yang terus disebut, terus dicari. Namun hingga kini, belum pernah benar-benar ditemukan oleh siapapun yang datang dengan keyakinan penuh. Pagi perlahan menyapu kabut tipis di pedesaan Jawa. Matahari muncul dari balik hamparan sawah yang masih basah oleh embun malam. Di tempat-tempat seperti inilah, nama Syekh Jangkung terus hidup, bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai sosok yang terasa dekat dengan kehidupan masyarakat hingga sekarang. Bagi banyak orang, ia bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah Mbah Saridin, figur yang dihormati, dikenang, dan kisahnya terus berputar dalam ingatan kolektif. Konon, Syekh Jangkung hidup pada masa ketika tanah Jawa sedang mengalami perubahan besar. Islam mulai menyebar lebih luas, bersanding dengan tradisi lama yang sudah mengakar kuat. Dalam masa yang penuh pertemuan antara budaya dan keyakinan itu, muncul sosok-sosok yang mampu menjembatani dua dunia. Mbah Saridin termasuk di antaranya. Ia dikenal bukan sebagai ulama yang jauh dari rakyat, tetapi sebagai seseorang yang berjalan di tengah mereka. Cerita rakyat menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang sederhana. Ia sering terlihat duduk di serambi rumah penduduk, berbicara dengan petani, nelayan, dan para pedagang yang datang dari pasar desa. Bahasanya mudah dipahami, sikapnya tenang, dan kehadirannya membuat orang merasa dihargai. Bagi masyarakat kecil, dakwah seperti itu terasa lebih dekat dibanding ceramah yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang membuat sosoknya berbeda. Banyak kisah yang menyebut bahwa Syekh Jangkung memiliki kemampuan spiritual yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Ia dikenal menjalani laku batin yang panjang, disiplin dalam ibadah, dan memiliki keteguhan hati yang membuat orang segan sekaligus kagum. Beberapa cerita bahkan menyebut bahwa ketika ia berbicara, orang-orang bisa merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwa tatapannya saja sudah cukup membuat seseorang merasa malu untuk berbuat buruk. Ada pula kisah tentang orang-orang yang datang dengan niat buruk, tetapi pulang dengan hati yang berubah setelah bertemu dengannya. Dari sinilah perlahan muncul cerita tentang kesaktian yang melekat pada namanya. Sebagian orang percaya bahwa kemampuan itu bukanlah kekuatan yang dipamerkan, melainkan hasil dari perjalanan spiritual yang panjang. Dalam pandangan masyarakat Jawa, orang yang menjaga kedekatan dengan Tuhan seringkali dipercaya memiliki kekuatan batin yang melampaui logika sehari-hari. Cerita tentang kesaktian itu kemudian menyatu dengan benda-benda yang pernah dimilikinya. Apapun yang pernah ia gunakan, diyakini membawa jejak dari kehidupan spiritualnya. Sebuah tongkat yang pernah dibawanya saat berjalan, misalnya, tidak lagi dianggap sekadar kayu biasa. Begitu pula dengan keris, tasbih, atau pakaian yang konon pernah dikenakannya. Bagi masyarakat yang menghormati Syekh Jangkung, benda-benda itu bukan sekadar peninggalan sejarah. Mereka melihatnya sebagai simbol perjalanan hidup seorang ulama yang penuh pengabdian. Karena itulah, pusaka-pusaka itu dipercaya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar benda koleksi. Namun, disinilah cerita mulai berubah arah. Ketika kisah tentang pusaka itu menyebar dari satu daerah ke daerah lain, maknanya perlahan bergeser. Apa yang dahulu dihormati sebagai simbol spiritual, mulai dilihat sebagai sumber kekuatan yang bisa dimiliki. Sebagian orang mulai percaya bahwa pusaka Mbah Saridin tidak hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga memiliki tuah yang masih hidup. Keyakinan seperti ini membuat benda-benda peninggalannya menjadi semakin dicari. Bahkan, oleh orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tradisi yang menjaganya. Dari waktu ke waktu, cerita tentang pusaka itu semakin meluas. Orang-orang mulai bertanya, di mana benda-benda itu disimpan. Ada yang mencoba menelusuri petunjuk dari cerita rakyat. Ada pula yang datang langsung ke desa-desa yang dipercaya menyimpan jejak kehidupan Syekh Jangkung. Namun semakin banyak yang mencari, semakin terasa bahwa kisah ini bukan sekadar tentang seorang tokoh masa lalu. Ia berubah menjadi misteri yang hidup, misteri tentang sosok yang meninggalkan jejak kuat dalam sejarah, dan tentang warisan yang diyakini masih menunggu untuk ditemukan. Dan dari sinilah
perjalanan cerita tentang pusaka Syekh Jangkung mulai bergerak lebih jauh, menuju lapisan misteri yang jauh lebih dalam daripada yang pernah dibayangkan. Hari bergerak pelan di desa-desa tua yang pernah menjadi tempat langkah Syekh Jangkung. Sawah masih terbentang luas, jalan tanah masih menghubungkan rumah rama kayu yang berdiri sejak generasi lama. Waktu seolah berjalan lebih lambat di tempat seperti ini. Namun di balik ketenangan itu, ada cerita yang terus hidup dari mulut ke mulut. Cerita tentang benda-benda peninggalan Basaridin yang diyakini bukan sekadar warisan biasa. Pada mulanya, kisah tentang pusaka itu muncul secara sederhana. Orang-orang hanya mengingat benda-benda yang pernah digunakan oleh Syekh Jangkung dalam kesehariannya. Sebuah tongkat yang dibawanya saat berjalan jauh dari desa ke desa. Sebilah keris yang diselipkan di pinggangnya sebagai bagian dari adat pada masa itu. Tasbih yang selalu berada di tangannya saat malam tiba, dan doa-doa panjang dilantunkan dalam keheningan. Bagi masyarakat yang hidup dekat dengan masa itu, benda-benda tersebut tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Mereka hanyalah bagian dari kehidupan seorang ulama yang sederhana. Namun seiring waktu berlalu, dan generasi demi generasi berganti, cara orang memandang peninggalan itu perlahan berubah. Cerita tentang perjalanan hidup Syekh Jangkung semakin banyak diceritakan kembali. Kisah-kisah tentang keteguhan imannya, laku batinnya, dan pengaruhnya terhadap masyarakat mulai tumbuh menjadi legenda yang dihormati. Dan ketika nama seseorang tumbuh menjadi legenda, benda-benda yang pernah menyertainya seringkali ikut berubah makna. Tongkat yang dahulu hanya alat berjalan, mulai dianggap sebagai simbol perlindungan. Keris yang dulu sekadar bagian dari tradisi, mulai dipercaya menyimpan kekuatan wibawa. Bahkan tasbih tua yang disebut-sebut pernah berada di tangannya, mulai diyakini membawa ketenangan bagi siapapun yang menyimpannya. Cerita seperti ini berkembang perlahan, tetapi pasti. Di rumah-rumah tua, para orang tua mulai menceritakannya kepada anak-anak mereka. Di tempat-tempat ziarah, para peziarah saling berbagi kisah tentang pusaka yang konon pernah mereka dengar. Setiap cerita menambahkan lapisan baru pada misteri yang semakin tebal. Namun tidak ada satupun cerita yang benar-benar memberikan kepastian. Tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan dengan jelas di mana benda-benda itu berada. Sebagian orang percaya bahwa pusaka itu disimpan oleh keluarga yang menjadi keturunan penjaga. Sebagian lain yakin bahwa benda-benda tersebut telah dipindahkan jauh dari tempat asalnya untuk menghindari tengen-tengen yang tidak bertanggung jawab. Ketidakpastian itu justru membuat cerita tentang pusaka Syekh Jangkung semakin menarik perhatian. Semakin sedikit bukti yang ditemukan, semakin besar pula rasa penasaran orang-orang yang mendengarnya. Bagi sebagian orang, misteri seperti ini justru menjadi alasan untuk terus mencari. Perlahan, cerita tentang pusaka itu tidak lagi hanya hidup di desa-desa yang pernah mengenal Syekh Jangkung. Kisahnya mulai menyebar ke kota-kota, ke komunitas pecinta benda kuno, bahkan ke kalangan kolektor yang mengumpulkan artefak sejarah dari berbagai daerah. Di tempat-tempat seperti itu, pusaka Mbah Saridin mulai dibicarakan dengan cara yang berbeda. Bagi para kolektor, benda peninggalan tokoh besar selalu memiliki nilai yang sangat tinggi, apalagi jika benda tersebut dikaitkan dengan cerita kesaktian dan perjalanan spiritual yang kuat. Sejak saat itu, pencarian terhadap pusaka Syekh Jangkung perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Beberapa orang mulai mencoba menelusuri cerita lama, mencari petunjuk dari kisah rakyat, bahkan bertanya langsung kepada para penjaga makam dan tetua desa yang masih menyimpan ingatan tentang masa lalu. Namun semakin jauh orang mencoba melacaknya, semakin terasa bahwa pusaka itu seperti tidak ingin ditemukan dengan mudah. Cerita yang satu seringkali bertentangan dengan cerita yang lain. Petunjuk yang tampak jelas di satu tempat tiba-tiba menghilang ketika ditelusuri lebih dalam. Dan di tengah semua pencarian itu, masyarakat desa tetap memandang kisah ini dengan sikap yang berbeda. Bagi mereka, pusaka Syekh Jangkung bukanlah benda yang harus ditemukan. Ia adalah bagian dari warisan spiritual yang lebih besar. Sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Maka misteri itu pun terus bertahan. Pusaka yang disebat-sebat dalam cerita tetap berada di antara keyakinan dan ketidakpastian. Sebuah kisah yang tumbuh dari ingatan lama, dan kini perlahan bergerak menuju babak baru yang jauh lebih rumit daripada sekadar cerita masa lalu. Waktu terus berjalan, tetapi cerita tentang pusaka Syekh Jangkung tidak pernah benar-benar berhenti. Di desa-desa yang menyimpan jejak kehidupannya, kisah itu tetap hidup, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun semakin lama cerita itu beredar, semakin terasa
bahwa sesuatu sedang berubah. Yang dahulu hanya menjadi kenangan tentang peninggalan seorang ulama, kini mulai diselimuti oleh suasana yang lebih misterius. Pada awalnya masyarakat hanya mengenang benda-benda yang pernah digunakan oleh Mbah Saridin sebagai bagian dari sejarah hidupnya. Namun perlahan muncul cerita-cerita aneh yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Beberapa orang mengaku pernah mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata setelah mendengar kisah tentang pusaka itu. Dalam mimpi tersebut, mereka melihat benda-benda tua yang seolah memanggil untuk ditemukan. Ada pula yang bercerita bahwa ketika berada di dekat tempat yang diyakini menyimpan peninggalan Syekh Jangkung, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, suasana menjadi lebih hening dari biasanya. Bahkan, langkah kaki pun terdengar lebih jelas di tengah kesunyian yang mendadak turun. Cerita seperti ini tidak pernah disampaikan dengan suara keras. Biasanya hanya muncul dalam percakapan kecil di teras rumah atau saat orang-orang berkumpul setelah salat malam di musola desa. Mereka berbicara dengan nada hati-hati, seolah tidak ingin terlalu banyak orang mendengar kisah yang masih dianggap sensitif. Beberapa tetua desa bahkan mulai memberikan peringatan yang lebih tegas. Mereka mengatakan bahwa pusaka Mbah Saridin bukan sekadar benda kuno yang bisa dicari seperti barang antik biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang melekat pada warisan tersebut. Sesuatu yang tidak selalu bisa dipahami oleh orang yang datang hanya karena rasa penasaran. Peringatan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa cerita yang beredar, ada orang-orang yang mencoba mencari pusaka tersebut secara diam-diam. Mereka datang dari luar desa, membawa berbagai cara untuk menemukan benda yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Namun banyak dari mereka pulang tanpa hasil, bahkan dengan pengalaman yang membuat mereka enggan menceritakannya kembali. Salah satu kisah yang sering disebut adalah tentang seorang pencari yang datang dengan keyakinan penuh bahwa ia akan menemukan salah satu pusaka Syekh Jangkung. Ia menghabiskan beberapa hari di desa, menelusuri tempot-tempot yang disebut dalam cerita lama. Namun, pada malam terakhir sebelum ia pulang, ia tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Orang-orang yang melihatnya mengatakan bahwa wajahnya tampak pucat, seolah-olah ia baru saja mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya menggelengkan kepala dan memilih meninggalkan desa tanpa menjelaskan apapun. Cerita itu menyebar dengan cepat. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya dialami oleh orang tersebut. Tetapi bagi masyarakat setempat, kisah itu semakin menguatkan keyakinan bahwa pusaka Syekh Jangkung bukan sesuatu yang bisa didekati sembarangan. Sejak saat itu, pembicaraan tentang pusaka Mbah Saridin semakin dipenuhi rasa hati-hati. Orang-orang desa mulai lebih tertutup ketika orang luar bertanya terlalu jauh tentang peninggalan tersebut. Mereka sadar bahwa semakin terkenal cerita itu, semakin banyak pula orang yang datang dengan niat yang belum tentu baik. Namun, di luar desa, cerita tentang pusaka itu justru semakin menyebar. Kisah tentang benda peninggalan seorang ulama yang konon memiliki tuah spiritual selalu menarik perhatian banyak orang. Semakin misterius ceritanya, semakin besar pula rasa ingin tahu yang muncul. Di kalangan kolektor benda kuno, nama Syekh Jangkung mulai disebut dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai sosok yang diyakini meninggalkan pusaka dengan nilai yang luar biasa. Nilai yang tidak hanya diukur dari usia benda itu, tetapi juga dari cerita yang melekat padanya. Sejak saat itu, misteri tentang pusaka Mbah Saridin tidak lagi hanya hidup dalam cerita desa. Ia mulai bergerak ke dunia yang lebih luas. Dunia para pencari benda bersejarah, para kolektor, dan orang-orang yang percaya bahwa di balik pusaka tersebut tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dari titik inilah, kisah tentang warisan Syekh Jangkung mulai memasuki babak baru. Babak di mana misteri tidak lagi hanya disimpan dalam cerita lama, tetapi mulai menarik perhatian orang-orang yang siap melakukan apa saja untuk menemukannya. Kabar tentang pusaka Syekh Jangkung semakin meluas dari desa ke desa. Apa yang dahulu hanya beredar di lingkungan masyarakat yang mengenal langsung kisah Mbah Saridin, kini mulai terdengar hingga ke kota-kota besar. Cerita tentang peninggalan seorang ulama yang diyakini memiliki tuah spiritual selalu menarik perhatian banyak orang. Apalagi ketika kisah itu disertai misteri yang belum pernah benar-benar terpecahkan. Pada awalnya, orang-orang yang datang ke tempot-tempot yang berkaitan dengan Syekh Jangkung masih didominasi oleh para peziarah. Mereka datang dengan niat berdoa, mengenang perjalanan hidup seorang ulama yang dihormati, dan mencari ketenangan batin.
Kehadiran mereka diterima dengan baik oleh masyarakat setempat karena tujuan mereka dianggap selaras dengan tradisi yang sudah lama dijaga. Namun perlahan, suasana itu berubah. Bersamaan dengan semakin tersebarnya cerita tentang pusaka Mbah Saridin, muncul kelompok lain yang datang dengan tujuan berbeda. Mereka bukan sekadar ingin berziarah atau mendengarkan cerita sejarah. Mereka datang dengan rasa penasaran yang jauh lebih besar. Sebagian dari mereka adalah kolektor benda bersejarah. Orang-orang yang selama ini menghabiskan waktu mencari artefak tua yang memiliki nilai tinggi dalam dunia koleksi. Bagi mereka, peninggalan tokoh besar selalu memiliki daya tarik yang kuat, apalagi jika benda tersebut dikaitkan dengan cerita spiritual yang masih hidup dalam masyarakat. Kolektor seperti ini biasanya datang dengan sikap yang tenang. Mereka bertanya dengan sopan kepada warga desa, mencoba menelusuri cerita lama, dan mencari informasi dari orang-orang yang dipercaya mengetahui sejarah setempat. Namun, di balik sikap yang tampak sederhana itu, mereka menyimpan harapan besar untuk menemukan sesuatu yang sangat berharga. Selain kolektor, ada pula orang-orang yang datang dengan niat yang lebih tersembunyi. Mereka percaya bahwa pusaka Syekh Jangkung bukan hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menyimpan kekuatan gaib. Keyakinan seperti ini membuat beberapa orang datang dengan tujuan mendapatkan tuah yang mereka yakini masih melekat pada benda-benda tersebut. Kehadiran orang-orang seperti ini mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat desa. Para tetua merasa bahwa cerita tentang pusaka Mbah Saridin semakin sering dipahami secara keliru. Apa yang dahulu dihormati sebagai warisan spiritual, kini mulai dilihat sebagai sumber kekuatan yang bisa dimiliki siapa saja. Beberapa warga bahkan mulai memperhatikan perubahan sikap para pendatang. Ada yang datang berkali-kali, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Ada pula yang berusaha menanyakan lokasi-lokasi tertentu yang dianggap berkaitan dengan kehidupan Syekh Jangkung di masa lalu. Situasi seperti ini membuat masyarakat desa semakin berhati-hati. Informasi yang dahulu bisa dibicarakan dengan terbuka, kini mulai dijaga lebih rapat. Para tetua sepakat bahwa tidak semua cerita harus disampaikan kepada orang luar, terutama jika mereka merasa niat orang tersebut tidak benar-benar tulus. Di sisi lain, rasa penasaran para pemburu pusaka justru semakin meningkat. Setiap cerita yang ditutup oleh masyarakat desa hanya menambah keyakinan bahwa sesuatu memang sedang disembunyikan. Bagi mereka, sikap tertutup itu dianggap sebagai tanda bahwa pusaka yang dicari benar-benar ada. Beberapa dari para pencari bahkan mulai mencoba mencari petunjuk dari cerita rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Mereka mempelajari kisah perjalanan Syekh Jangkung, mencoba menelusuri tempat-tempat yang pernah disinggahinya, dan berharap menemukan jejak yang dapat membawa mereka lebih dekat pada pusaka tersebut. Namun semakin banyak orang yang mencoba melakukan pencarian, semakin terasa bahwa misteri tentang warisan Mbah Saridin tidak mudah disentuh. Cerita yang satu seringkali berbeda dengan cerita yang lain. Petunjuk yang tampak jelas di satu tempat tiba-tiba menghilang ketika ditelusuri lebih dalam. Sementara itu, masyarakat desa tetap memandang semua pencarian itu dengan sikap tenang. Bagi mereka, pusaka Syekh Jangkung bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan hanya dengan usaha manusia. Jika memang benda-benda itu masih ada, mereka percaya bahwa pusaka tersebut hanya akan muncul kepada orang yang benar-benar pantas menerimanya. Dan keyakinan itu membuat kisah tentang warisan Mbah Saridin semakin menarik sekaligus semakin sulit dipahami. Di satu sisi, semakin banyak orang datang untuk mencari, namun di sisi lain, pusaka yang mereka cari tetap tersembunyi di balik cerita yang tidak pernah sepenuhnya terbuka. Ketika cerita tentang pusaka Syekh Jangkung semakin meluas, pencarian terhadap warisan Mbah Saridin mulai bergerak lebih jauh. Para pencari tidak lagi hanya bertanya kepada warga di sekitar makam atau tempat ziarah yang dikenal luas. Mereka mulai menyusuri desa-desa tua yang dipercaya pernah menjadi tempat persinggahan Syekh Jangkung pada masa hidupnya. Desa-desa itu seringkali berada jauh dari keramaian. Jalan menuju ke sana masih berupa tanah yang dilalui sepeda motor atau berjalan kaki. Rumah-rumah tua berdiri dengan dinding kayu yang sudah menghitam oleh usia. Di tempat-tempat seperti inilah, banyak cerita lama masih disimpan dengan hati-hati oleh masyarakat yang hidup di sana. Beberapa pencari pusaka percaya bahwa jejak peninggalan Syekh Jangkung tidak selalu berada di tempat yang terkenal. Mereka meyakini bahwa benda-benda tersebut mungkin disimpan oleh keluarga tertentu yang telah menjaganya secara turun-temurun. Karena itulah mereka mencoba berbicara langsung dengan para tetua desa yang dianggap mengetahui sejarah lama
daerah tersebut. Namun tidak semua pertanyaan mendapat jawaban yang diharapkan. Banyak warga desa yang hanya tersenyum ketika mendengar orang luar menanyakan tentang pusaka Mbah Saridin. Sebagian menjawab dengan cerita umum tentang kehidupan Syekh Jangkung. Tetapi ketika pembicaraan mulai mengarah pada benda-benda peninggalannya, suasana percakapan seringkali berubah menjadi lebih berhati-hati. Ada kalanya para tetua desa mengalihkan pembicaraan ke kisah lain tentang sejarah desa mereka. Ada pula yang hanya mengatakan bahwa tidak semua warisan masa lalu boleh dibicarakan kepada orang yang baru datang. Bagi masyarakat yang menjaga tradisi, sikap seperti ini bukanlah bentuk penolakan, melainkan cara untuk melindungi sesuatu yang dianggap penting. Sikap tertutup itu justru membuat rasa penasaran para pencari semakin besar. Mereka merasa bahwa jika masyarakat desa bersikap demikian, mungkin memang ada sesuatu yang sedang dijaga dengan serius. Dari sinilah pencarian mulai berubah menjadi usaha yang lebih intens. Beberapa pencari mulai mencoba mempelajari cerita rakyat yang beredar di wilayah tersebut. Mereka mendengarkan kisah dari para orang tua yang masih mengingat cerita lama tentang perjalanan Syekh Jangkung. Dari Patanggan Potanggen, cerita itulah mereka berharap dapat menemukan petunjuk tentang keberadaan pusaka yang selama ini hanya disebut dalam legenda. Di beberapa desa bahkan terdapat petilasan kecil yang dipercaya pernah disinggahi oleh Mbah Saridin. Tempat-tempat itu biasanya sederhana, hanya berupa batu tua, pohon besar, atau bangunan kecil yang dijaga oleh warga sekitar. Namun bagi para pencari pusaka, setiap tempat seperti ini dianggap sebagai kemungkinan jejak yang patut ditelusuri. Meskipun demikian, tidak semua orang desa merasa nyaman dengan aktivitas pencarian tersebut. Sebagian warga mulai khawatir bahwa kehadiran orang-orang yang terus bertanya tentang pusaka akan mengganggu ketenangan desa mereka. Apalagi jika pencarian itu dilakukan dengan cara yang tidak menghormati tradisi setempat. Karena itulah, beberapa desa mulai menjaga informasi tentang sejarah mereka dengan lebih ketat. Cerita yang dahulu bisa dibicarakan dengan santai, kini hanya disampaikan kepada orang-orang yang benar-benar dipercaya. Masyarakat desa sadar bahwa semakin terkenal sebuah cerita, semakin besar pula kemungkinan orang datang dengan niat yang berbeda-beda. Sementara itu, para pencari pusaka tetap melanjutkan usaha mereka. Mereka berpindah dari satu desa ke desa lain, mencoba menyusun potongan cerita yang mereka temukan. Setiap informasi kecil dianggap sebagai bagian dari teka-teki besar yang sedang mereka pecahkan. Namun, semakin lama mereka menelusuri jejak tersebut, semakin terasa bahwa kisah pusaka Syekh Jangkung tidak mudah dibuka begitu saja. Petunjuk yang tampak menjanjikan sering kali berakhir tanpa hasil. Cerita yang terdengar jelas di satu tempat berubah menjadi kabur ketika ditelusuri lebih jauh. Di tengah semua pencarian itu, desa-desa tua tetap berdiri dengan tenang, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap terlalu cepat. Dan semakin banyak orang mencoba menemukan pusaka Mbah Saridin, semakin kuat pula perasaan bahwa warisan itu memang sedang dijaga oleh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar manusia. Semakin jauh pencarian pusaka Syekh Jangkung menyusuri desa-desa tua, semakin sering pula muncul cerita tentang benda-benda tertentu yang diyakini pernah menjadi milik Mbah Saridin. Kisah-kisah itu tidak selalu sama di setiap tempat. Namun ada beberapa benda yang terus muncul dalam berbagai cerita, seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ingatan masyarakat tentang sosok ulama tersebut. Salah satu yang paling sering disebut adalah tongkat yang konon selalu dibawa Syekh Jangkung ketika melakukan perjalanan. Pada masa itu perjalanan antar desa bukanlah hal yang mudah. Jalan masih berupa tanah. Hutan lebat sering membentang di antara pemukiman, dan perjalanan bisa memakan waktu berhari-hari. Tongkat itu dipercaya menjadi teman setia Mbah Saridin ketika ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan ajaran agama. Dalam cerita rakyat, tongkat tersebut bukan hanya alat untuk membantu berjalan. Banyak orang percaya bahwa tongkat itu menjadi simbol perlindungan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Beberapa kisah bahkan menyebut bahwa tongkat itu pernah digunakan untuk menenangkan situasi yang penuh ketegangan. Seolah-olah benda sederhana itu membawa wibawa yang sulit dijelaskan. Selain tongkat, ada pula cerita tentang keris yang disebut pernah diselipkan di pinggang Syekh Jangkung. Pada masa Jawa lama, membawa keris adalah bagian dari adat yang umum. Namun keris yang dikaitkan dengan Mbah Saridin dipercaya memiliki makna yang berbeda. Bagi sebagian masyarakat, keris tersebut bukanlah senjata untuk menyerang, melainkan simbol keberanian
dan keteguhan hati. Cerita tentang keris ini sering muncul dalam kisah perjalanan dakwahnya. Beberapa orang tua di desa mengatakan bahwa keris itu jarang sekali ditarik dari sarungnya. Kehadirannya lebih dianggap sebagai lambang kesiapan menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan, bukan sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan. Benda lain yang juga sering disebut adalah tasbih tua yang konon selalu berada di tangan Syekh Jangkung ketika malam tiba. Dalam keheningan malam desa, Mbah Saridin dipercaya sering menghabiskan waktu untuk berzikir dan berdoa. Tasbih itu menjadi bagian dari laku spiritual yang dijalani dengan penuh kesabaran. Karena itulah, banyak orang yang percaya bahwa tasbih tersebut menyimpan makna yang sangat dalam. Bagi mereka, benda itu bukan hanya alat untuk menghitung zikir. Ia dianggap sebagai saksi dari perjalanan batin seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain tiga benda itu, beberapa cerita juga menyebut tentang pakaian yang pernah dikenakan oleh Syekh Jangkung. Ada yang mengatakan bahwa jubah atau ikat kepala miliknya pernah disimpan oleh keluarga tertentu sebagai tanda penghormatan terhadap sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat. Namun semua cerita itu tetap berada dalam wilayah yang sulit dipastikan. Tidak ada bukti yang benar-benar menunjukkan di mana benda-benda tersebut berada sekarang. Sebagian orang yakin bahwa pusaka itu masih dijaga oleh keturunan yang dipercaya memegang amanah. Sebagian lain percaya bahwa benda-benda itu sudah disembunyikan jauh dari tempat asalnya. Perbedaan cerita itu membuat misteri pusaka Syekh Jangkung semakin tebal. Setiap desa memiliki kisahnya sendiri. Setiap tetua memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Bagi para pencari pusaka, semua cerita itu seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Namun bagi masyarakat desa yang menjaga tradisi, cerita-cerita itu bukan sekadar petunjuk untuk menemukan benda. Mereka memandangnya sebagai bagian dari cara menghormati warisan seorang ulama yang hidup dengan kesederhanaan. Karena itu, banyak warga desa percaya bahwa yang terpenting bukanlah menemukan pusaka tersebut. Yang lebih penting adalah memahami makna di balik benda-benda itu. Tongkat sebagai simbol perjalanan, keris sebagai lambang keberanian, dan tasbih sebagai pengingat tentang kedekatan kepada Tuhan. Tetapi di luar pemahaman itu, para pencari pusaka tetap melihat cerita tersebut dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, setiap benda yang disebut dalam kisah lama bisa menjadi kunci untuk menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan dari sinilah misteri pusaka Syekh Jangkung terus bergerak. Benda-benda yang hanya disebut dalam cerita perlahan berubah menjadi tujuan pencarian yang semakin serius. Sebuah perjalanan yang tidak lagi sekadar menelusuri sejarah, tetapi juga menyentuh wilayah misteri yang belum pernah benar-benar terungkap. Semakin sering pusaka Syekh Jangkung disebut dalam berbagai cerita, semakin sulit pula membedakan mana yang benar-benar berasal dari masa lalu dan mana yang tumbuh dari imajinasi masyarakat. Cerita tentang tongkat, keris, tasbih, dan benda-benda lain yang dikaitkan dengan Mbah Saridin terus beredar di banyak tempat. Namun ketika para pencari mencoba menelusuri lebih dalam, mereka mulai menyadari bahwa batas antara fakta dan legenda tidak selalu mudah dipisahkan. Di beberapa desa, orang-orang tua masih mengingat cerita yang diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka menceritakan kembali kisah tentang benda yang pernah digunakan oleh Syekh Jangkung, tentang bagaimana benda itu dijaga oleh keluarga tertentu, dan tentang pesan yang selalu disampaikan agar pusaka tersebut tidak diperlakukan sebagai benda biasa. Cerita seperti ini disampaikan dengan penuh kehati-hatian, seolah setiap kata memiliki makna yang harus dijaga. Namun di tempat lain, kisah yang sama seringkali berubah bentuk. Ada cerita yang menambahkan detail baru, ada pula yang menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita itu tumbuh seperti cabang pohon yang semakin banyak, membuat orang yang mendengarnya semakin sulit mengetahui mana yang benar-benar berasal dari masa hidup Syekh Jangkung. Para pencari pusaka yang datang dari luar desa mulai menyadari hal ini. Mereka menemukan bahwa satu cerita bisa memiliki beberapa versi yang berbeda. Di satu tempat sebuah keris disebut disimpan oleh keluarga penjaga makam. Di tempat lain keris yang sama diyakini telah dipindahkan jauh dari desa tersebut untuk menghindari tanggen-tanggen yang ingin memilikinya. Hal yang sama terjadi pada cerita tentang tongkat Syekh Jangkung. Sebagian orang percaya bahwa tongkat itu masih berada di tangan keturunan yang dipercaya menjaga warisan Mbah Saridin.
Namun ada pula yang mengatakan bahwa tongkat tersebut telah lama disembunyikan agar tidak menjadi sasaran orang-orang yang ingin memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak baik. Perbedaan cerita ini membuat para pencari pusaka menghadapi dilema yang tidak mudah. Setiap informasi yang mereka temukan tampak menarik, tetapi tidak semuanya dapat dipercaya begitu saja. Bahkan beberapa petunjuk yang tampak jelas seringkali berakhir sebagai cerita yang hanya berkembang dari mulut ke mulut tanpa bukti yang bisa diperiksa. Bagi masyarakat desa yang hidup dekat dengan tradisi, hal seperti ini bukan sesuatu yang aneh. Mereka memahami bahwa cerita rakyat memang sering berubah seiring waktu. Namun bagi mereka, perubahan itu tidak selalu berarti bahwa cerita tersebut kehilangan makna. Sebaliknya, cerita yang terus berkembang justru dianggap sebagai tanda bahwa warisan Syekh Jangkung masih hidup dalam ingatan masyarakat. Selama orang-orang masih menceritakan kisah tentang Mbah Saridin, selama itu pula namanya tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, para kolektor dan pencari benda kuno memandang situasi ini dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, semakin banyak versi cerita justru semakin memperbesar rasa penasaran. Mereka percaya bahwa di balik semua kisah yang beredar, pasti ada satu kebenaran yang tersembunyi. Keyakinan inilah yang membuat pencarian terhadap pusaka Syekh Jangkung tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap potongan cerita dianggap sebagai petunjuk yang mungkin membawa mereka lebih dekat pada benda yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Namun, semakin lama pencarian itu berlangsung, semakin jelas pula bahwa misteri pusaka Mbah Saridin tidak hanya terletak pada keberadaan bendanya. Misteri itu juga hidup dalam cerita-cerita yang terus berubah, dalam ingatan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan justru disitulah daya tariknya semakin kuat. Ketika batas antara sejarah dan legenda menjadi kabur, setiap kisah yang muncul terasa seperti pintu menuju rahasia yang belum pernah sepenuhnya terbuka. Di tengah semua cerita itu, pusaka Syekh Jangkung tetap berada di tempat yang tidak pasti. Ia hidup di antara keyakinan masyarakat, rasa penasaran para pencari, dan waktu yang terus berjalan tanpa pernah benar-benar mengungkap seluruh rahasianya. Ketika misteri pusaka Syekh Jangkung semakin sering dibicarakan, muncul satu cerita yang mulai menarik perhatian banyak orang. Bukan hanya tentang benda-benda peninggalan Mbah Saridin, tetapi tentang orang-orang yang merasa memiliki hubungan aneh dengan pusaka tersebut. Mereka mengaku tidak sekadar mencari, melainkan seperti dipanggil untuk menemukan sesuatu yang tersembunyi. Cerita seperti ini biasanya muncul dari para pencari yang datang dari jauh. Beberapa di antara mereka mengaku pertama kali tertarik setelah mendengar kisah tentang pusaka Mbah Saridin secara tidak sengaja. Namun setelah itu, mereka mulai mengalami perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada dorongan yang terus muncul dalam pikiran mereka untuk datang ke desa-desa yang berkaitan dengan kehidupan Syekh Jangkung. Ada yang mengatakan bahwa dorongan itu muncul melalui mimpi. Dalam mimpi tersebut mereka melihat tempot-tempot yang terasa asing, tetapi pada saat yang sama tampak sangat jelas. Ada pohon besar, bangunan tua, atau jalan sempit yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ketika mereka akhirnya datang ke desa yang dimaksud, beberapa dari mereka merasa tempat itu sangat mirip dengan apa yang pernah mereka lihat dalam mimpi. Cerita seperti ini membuat banyak orang semakin percaya bahwa pusaka Syekh Jangkung memiliki daya tarik yang tidak biasa. Bagi mereka yang percaya pada hal-hal spiritual, pengalaman seperti itu dianggap sebagai tanda bahwa benda tersebut memang memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dengan cara biasa. Namun, tidak semua pengalaman para pencari berakhir dengan rasa kagum. Beberapa kisah justru dipenuhi dengan ketakutan. Ada orang yang mengaku merasakan kegelisahan aneh ketika berada di dekat tempat yang dipercaya menyimpan pusaka tersebut. Suasana yang tiba-tiba terasa sangat sunyi, angin yang mendadak berhenti, atau perasaan seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam beberapa cerita yang beredar di desa, ada pula pencari yang akhirnya memilih pulang tanpa melanjutkan usahanya. Mereka merasa bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar misteri sejarah, melainkan sesuatu yang lebih besar dari kemampuan mereka untuk memahaminya. Salah satu kisah yang sering dibicarakan adalah tentang seorang pria yang datang dari luar pulau untuk mencari pusaka Mbah Saridin. Ia menghabiskan waktu beberapa hari berbicara dengan warga desa dan mencoba mengumpulkan petunjuk dari cerita lama. Pada awalnya, ia terlihat sangat yakin bahwa ia akan menemukan sesuatu yang penting. Namun, pada suatu malam, setelah ia mengunjungi salah satu petilasan yang dipercaya berkaitan dengan perjalanan Syekh Jangkung, sikapnya tiba-tiba berubah.
Orang-orang yang melihatnya mengatakan bahwa wajahnya tampak sangat tegang. Ia tidak lagi banyak berbicara seperti sebelumnya. Keesokan paginya, pria itu segera meninggalkan desa tanpa menjelaskan apapun kepada orang-orang yang sempat menemaninya. Ketika ditanya oleh warga, ia hanya mengatakan bahwa tidak semua hal harus ditemukan oleh manusia. Cerita itu dengan cepat menyebar di antara masyarakat desa. Bagi sebagian orang, kisah tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa pusaka Syekh Jangkung tidak bisa didekati dengan sembarang niat. Ada sesuatu yang seolah menjaga warisan tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun bagi para pencari yang lain, cerita seperti ini justru menambah rasa penasaran. Mereka percaya bahwa pengalaman aneh yang dialami oleh orang-orang sebelumnya mungkin merupakan bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Disinilah pencarian terhadap pusaka Mbah Saridin mulai memasuki wilayah yang semakin sulit dijelaskan. Antara keyakinan, pengalaman pribadi, dan cerita yang terus berkembang, misteri itu semakin terasa hidup. Setiap orang yang datang membawa harapan yang berbeda. Ada yang ingin menemukan bukti sejarah, ada yang mencari kekuatan yang mereka yakini tersembunyi di balik pusaka tersebut, dan ada pula yang sekadar ingin membuktikan apakah cerita tentang panggilan itu benar-benar nyata. Namun, semakin banyak orang mencoba mendekati misteri tersebut, semakin kuat pula perasaan bahwa pusaka Syekh Jangkung tidak hanya menunggu untuk ditemukan. Ia seolah memilih sendiri siapa yang boleh datang lebih dekat dan siapa yang harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang pusaka Syekh Jangkung tidak lagi hanya beredar di kalangan masyarakat desa atau para peziarah yang datang dengan niat berdoa. Kisah itu mulai memasuki dunia yang lebih luas, dunia yang dipenuhi rasa penasaran, ambisi, dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang dianggap langka. Di titik inilah pusaka Mbah Saridin perlahan berubah makna di mata banyak orang. Bagi masyarakat desa, peninggalan Syekh Jangkung selalu dipandang sebagai bagian dari warisan spiritual yang harus dihormati. Benda-benda yang pernah melekat pada kehidupan seorang ulama dianggap sebagai pengingat tentang perjalanan hidup yang penuh pengabdian. Namun bagi sebagian orang di luar lingkungan tersebut, pusaka itu mulai dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Di kalangan kolektor benda kuno, setiap artefak yang berkaitan dengan tokoh besar selalu memiliki nilai yang sangat tinggi. Benda seperti keris, tongkat, atau tasbih yang dikaitkan dengan sosok terkenal tidak hanya dianggap sebagai benda sejarah, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang bernilai besar. Semakin misterius cerita yang menyertainya, semakin tinggi pula daya tariknya. Nama Syekh Jangkung perlahan mulai disebut dalam percakapan para kolektor yang selama ini berburu benda-benda bersejarah dari berbagai daerah. Bagi mereka, kemungkinan adanya pusaka yang belum ditemukan selalu menjadi hal yang menggugah rasa ingin tahu. Apalagi jika pusaka tersebut dikaitkan dengan cerita kesaktian yang sudah lama hidup dalam masyarakat. Namun di balik minat para kolektor, muncul pula kelompok lain yang memiliki tujuan berbeda. Mereka tidak hanya tertarik pada nilai sejarah pusaka tersebut, tetapi juga pada cerita tentang tuah yang diyakini masih melekat pada benda-benda peninggalan Mbah Saridin. Keyakinan seperti ini membuat pusaka Syekh Jangkung dianggap sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan di luar nilai materi. Pandangan yang berbeda-beda ini perlahan menimbulkan ketegangan yang tidak terlihat secara langsung. Di satu sisi, ada orang-orang yang ingin mempelajari pusaka tersebut sebagai bagian dari sejarah. Di sisi lain, ada pula yang melihatnya sebagai sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Bagi masyarakat desa yang menjaga cerita tentang Syekh Jangkung, perubahan ini mulai menimbulkan kekhawatiran. Mereka melihat bahwa semakin banyak orang datang dengan niat yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Mbah Saridin. Para tetua desa sering mengingatkan bahwa pusaka tidak boleh dipahami hanya sebagai benda yang memiliki kekuatan. Bagi mereka, warisan Syekh Jangkung justru terletak pada ajaran dan sikap hidup yang ia tinggalkan. Jika pusaka itu hanya diperebutkan karena kekuatan atau nilai materi, maka makna sebenarnya dari warisan tersebut bisa hilang. Namun peringatan seperti itu tidak selalu didengar oleh semua orang. Semakin banyak cerita tentang pusaka tersebut beredar, semakin banyak pula orang yang merasa tertarik untuk mencarinya. Beberapa bahkan mulai mencoba mengumpulkan berbagai petunjuk dari cerita rakyat dan kisah perjalanan Syekh Jangkung. Di beberapa tempat, muncul kabar bahwa ada orang yang bersedia membayar mahal jika benar-benar menemukan pusaka
yang diyakini berasal dari tangan Mbah Saridin. Kabar seperti ini semakin memperbesar minat para pemburu benda kuno untuk ikut terlibat dalam pencarian tersebut. Situasi ini membuat kisah pusaka Syekh Jangkung semakin rumit. Ia tidak lagi hanya hidup dalam cerita tentang seorang ulama yang dihormati, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan antara berbagai kepentingan. Di satu sisi, ada masyarakat yang ingin menjaga warisan tersebut tetap berada dalam lingkungan yang menghormatinya. Di sisi lain, ada para pencari yang percaya bahwa menemukan pusaka itu akan membawa nilai besar bagi mereka, baik secara sejarah maupun secara pribadi. Di tengah semua kepentingan yang saling bertemu itu, misteri tentang pusaka Mbah Saridin justru semakin tebal. Semakin banyak orang mencoba mencarinya, semakin terasa bahwa benda-benda tersebut tidak mudah muncul begitu saja. Seolah-olah pusaka itu tidak hanya menunggu untuk ditemukan, tetapi juga sedang menguji siapa yang benar-benar memahami makna dari warisan yang ditinggalkan oleh Syekh Jangkung. Semakin banyak orang mencoba menemukan pusaka Syekh Jangkung, semakin sering pula muncul cerita yang membuat masyarakat desa menggelengkan kepala. Bagi mereka yang hidup dekat dengan tradisi, kisah tentang pusaka Mbah Saridin bukanlah sekadar legenda yang menghibur. Cerita-cerita itu mengandung pesan yang sudah lama dijaga oleh para tetua desa. Dalam banyak kisah yang diwariskan turun-temurun, selalu ada satu peringatan yang diulang dengan nada yang sama. Pusaka Syekh Jangkung bukan benda yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Benda-benda itu diyakini hanya akan menerima orang yang datang dengan niat yang benar. Jika seseorang datang hanya karena ambisi atau keinginan menguasai kekuatan, maka pusaka itu dipercaya tidak akan pernah memperlihatkan dirinya. Keyakinan ini bukan sekadar cerita yang muncul tanpa alasan. Di beberapa desa, para tetua sering menceritakan kisah orang-orang yang mencoba mencari pusaka dengan niat yang tidak tulus. Ada yang datang dengan penuh keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan spiritual yang cukup kuat untuk menemukannya. Namun pada akhirnya, mereka pulang tanpa hasil. Lebih dari itu, beberapa kisah bahkan menyebut bahwa orang-orang yang datang dengan niat yang salah seringkali mengalami kegelisahan setelah mencoba mendekati tempat yang dipercaya berkaitan dengan pusaka tersebut. Mereka merasa tidak nyaman, sulit tidur, atau terus dihantui oleh perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Bagi masyarakat desa, pengalaman seperti ini dianggap sebagai tanda bahwa pusaka Mbah Saridin tidak bisa diperlakukan seperti benda biasa. Warisan itu diyakini membawa jejak dari kehidupan spiritual seorang ulama yang menjalani laku batin yang panjang. Karena itu, benda-benda tersebut dipercaya memiliki penjagaan yang tidak terlihat. Para tetua desa sering menjelaskan bahwa pusaka bukanlah sumber kekuatan yang bisa dimanfaatkan sesuka hati. Dalam pandangan mereka, pusaka justru menjadi ujian bagi siapapun yang mencoba mendekatinya. Ia menguji niat, kesabaran, dan kejujuran orang yang datang mencarinya. Ada cerita lama yang sering diulang dalam percakapan warga. Konon pernah ada seseorang yang datang dengan keyakinan bahwa ia mampu menemukan salah satu pusaka Syekh Jangkung melalui berbagai ritual yang ia pelajari. Ia menghabiskan waktu berhari-hari di sekitar desa, mencoba berbagai cara untuk menemukan petunjuk. Namun semakin lama ia mencoba, semakin terasa bahwa usahanya tidak membawa hasil apapun. Pada suatu malam, ia bahkan mengalami kegelisahan yang membuatnya tidak bisa tidur. Pagi harinya, ia memutuskan meninggalkan desa tanpa mencoba lagi. Ketika ditanya oleh warga yang mengenalnya, orang itu hanya mengatakan bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak dipaksakan oleh manusia. Ia mengaku merasa bahwa pusaka tersebut tidak ingin ditemukan oleh orang yang datang dengan niat seperti dirinya. Cerita seperti ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat desa bahwa pusaka Syekh Jangkung bukan sekadar benda yang tersembunyi. Ia seolah memiliki cara sendiri untuk menentukan siapa yang boleh mendekat dan siapa yang harus menjauh. Di sisi lain, kisah-kisah tersebut juga membuat para pencari pusaka semakin penasaran. Bagi sebagian dari mereka, cerita tentang kegagalan orang lain justru dianggap sebagai tantangan. Mereka percaya bahwa mungkin saja mereka adalah orang yang akan berhasil menemukan warisan tersebut. Namun masyarakat desa tetap memandang semua itu dengan tenang. Mereka percaya bahwa jika pusaka Mbah Saridin memang masih ada, maka benda-benda itu akan tetap berada di tangan orang yang mampu menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Bagi mereka, warisan Syekh Jangkung bukan tentang siapa yang berhasil menemukannya. Warisan itu terletak pada nilai yang ia tinggalkan dalam kehidupan masyarakat. Nilai tentang kesederhanaan, keteguhan iman, dan sikap hidup yang tidak tergoda oleh kekuasaan
atau kekuatan. Dan selama nilai-nilai itu masih diingat, masyarakat desa percaya bahwa pusaka Syekh Jangkung akan tetap berada di tempat yang semestinya, bukan sebagai benda yang diperebutkan, tetapi sebagai simbol dari perjalanan spiritual yang tidak bisa dimiliki sembarangan. Semakin banyak orang mencoba menelusuri jejak pusaka Syekh Jangkung, semakin sering pula muncul satu pertanyaan yang sulit dijawab dengan pasti. Apakah benda-benda peninggalan Mbah Saridin itu benar-benar masih ada, atau justru sudah lama disembunyikan oleh orang-orang yang ingin melindunginya dari perhatian yang terlalu besar? Di desa-desa yang dipercaya pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Syekh Jangkung, para tetua biasanya memberikan jawaban yang hampir serupa. Mereka tidak pernah secara tegas mengatakan bahwa pusaka tersebut tidak ada. Namun mereka juga tidak pernah membenarkan bahwa benda-benda itu masih berada di tempat yang dapat dijangkau oleh siapa saja. Bagi masyarakat desa, sikap seperti ini bukanlah bentuk keraguan. Mereka memahami bahwa tidak semua warisan masa lalu harus diketahui oleh semua orang. Ada hal-hal yang memang lebih baik dijaga dengan diam, terutama jika warisan tersebut berpotensi menarik perhatian orang-orang yang datang dengan niat yang berbeda. Beberapa cerita bahkan menyebut bahwa pusaka Mbah Saridin mungkin sengaja dipindahkan dari tempat asalnya sejak lama. Ketika kisah tentang benda-benda itu mulai menarik perhatian banyak orang, para penjaga tradisi dipercaya memilih untuk menyembunyikannya di tempat yang tidak akan mudah ditemukan. Keputusan seperti itu dianggap sebagai langkah untuk menjaga warisan Syekh Jangkung dari kemungkinan disalahgunakan. Dalam pandangan masyarakat yang menghormati tradisi, pusaka bukanlah benda yang boleh berpindah tangan hanya karena seseorang mampu menemukannya. Namun ada pula cerita lain yang berkembang di kalangan para pencari pusaka. Mereka percaya bahwa benda-benda tersebut mungkin masih berada di tempat yang sama sejak dulu. Hanya saja lokasi tersebut tidak akan pernah terlihat oleh orang yang datang tanpa kesiapan batin. Cerita seperti ini sering muncul dalam kisah para pencari yang merasa pernah hampir menemukan sesuatu, tetapi kemudian kehilangan jejaknya. Ada yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat tanda tertentu di sebuah tempat tua. Namun, ketika kembali ke tempat yang sama keesokan harinya, tanda tersebut sudah tidak ada lagi. Pengalaman seperti itu membuat misteri pusaka Syekh Jangkung terasa semakin dalam. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap sebagai bukti bahwa warisan tersebut memang memiliki penjagaan yang tidak kasat mata. Di sisi lain, para kolektor benda bersejarah mencoba melihat misteri ini dengan cara yang lebih rasional. Mereka percaya bahwa pusaka tersebut kemungkinan besar masih ada, tetapi keberadaannya disimpan oleh keluarga tertentu yang memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada publik. Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya ditolak oleh masyarakat desa. Banyak orang yang percaya bahwa menjaga pusaka secara dayam-dayam justru merupakan cara terbaik untuk melindungi warisan tersebut dari berbagai kepentingan. Namun tetap saja, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Setiap cerita yang muncul selalu membuka kemungkinan baru, tetapi pada saat yang sama, menutup kepastian yang ingin dicari oleh banyak orang. Semakin dalam orang mencoba mencari kebenaran tentang pusaka Mbah Saridin, semakin terasa bahwa rahasia itu seperti menolak untuk dibuka sepenuhnya. Ia selalu berada satu langkah di luar jangkauan. Bagi para pencari pusaka, situasi seperti ini justru membuat perjalanan mereka semakin menantang. Misteri yang belum terpecahkan selalu menjadi alasan bagi mereka untuk terus melanjutkan pencarian. Namun bagi masyarakat desa yang hidup dekat dengan kisah Syekh Jangkung, rahasia itu tidak selalu harus diselesaikan. Mereka percaya bahwa beberapa warisan memang dibiarkan tetap tersembunyi agar nilainya tidak hilang. Dan mungkin justru karena itulah, pusaka Mbah Saridin tetap menjadi misteri hingga hari ini. Bukan karena tidak ada yang mencarinya, tetapi karena rahasia yang menyertainya seolah memilih untuk tetap berada di balik tirai waktu. Di tengah semakin ramainya pencarian pusaka Syekh Jangkung, ada satu kelompok yang justru memilih bersikap tenang. Mereka adalah para penjaga tradisi di desa-desa yang sejak lama menyimpan cerita tentang Mbah Saridin. Bagi mereka, pusaka bukan sekadar benda yang menarik perhatian para kolektor atau para pencari misteri. Pusaka adalah bagian dari warisan yang harus dipahami dengan cara yang lebih dalam. Para tetua desa sering mengingatkan bahwa kehidupan Syekh Jangkung tidak pernah berpusat pada benda-benda yang ia miliki. Yang membuat namanya dikenang oleh masyarakat adalah perjalanan hidupnya, cara ia menyampaikan ajaran agama, dan sikapnya yang selalu dekat dengan rakyat kecil. Karena itulah, mereka merasa bahwa memusatkan perhatian hanya pada pusaka
justru dapat mengaburkan makna sebenarnya. Dari warisan tersebut, di beberapa desa, para penjaga tradisi bahkan mulai merasa perlu menyampaikan pesan ini dengan lebih jelas. Mereka mengatakan bahwa pusaka Mbah Saridin tidak boleh dipandang sebagai sumber kekuatan atau keberuntungan. Benda-benda itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup seorang ulama yang menghabiskan waktunya untuk mengajarkan nilai-nilai keimanan dan kesederhanaan. Bagi masyarakat yang hidup dekat dengan cerita tentang Syekh Jangkung, nilai-nilai itu jauh lebih penting daripada keberadaan pusaka itu sendiri. Mereka percaya bahwa warisan yang paling berharga bukanlah keris, tongkat, atau tasbih yang pernah digunakan oleh Mbah Saridin. Warisan yang paling penting adalah ajaran yang ia tinggalkan kepada masyarakat. Karena itulah para tetua desa sering memilih untuk tidak terlalu banyak membicarakan pusaka tersebut. Mereka khawatir bahwa jika benda-benda itu terus menjadi pusat perhatian, orang-orang akan melupakan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Syekh Jangkung. Namun sikap diam para penjaga tradisi seringkali disalahartikan oleh orang luar. Banyak pencari pusaka yang menganggap bahwa sikap tertutup itu berarti ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Mereka percaya bahwa para tetua desa sebenarnya mengetahui keberadaan pusaka tersebut, tetapi memilih untuk tidak mengungkapkannya. Pandangan seperti ini membuat jarak antara masyarakat desa dan para pencari pusaka semakin terasa. Warga desa merasa bahwa orang luar tidak selalu memahami cara mereka menjaga warisan leluhur. Sementara para pencari merasa bahwa misteri itu justru semakin menarik karena tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Di tengah situasi seperti ini, para penjaga tradisi tetap memilih untuk bertahan pada sikap mereka. Mereka percaya bahwa tidak semua rahasia masa lalu harus dibuka untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Ada warisan yang justru akan kehilangan maknanya jika diperlakukan hanya sebagai benda yang bisa ditemukan dan dimiliki. Beberapa tetua bahkan mengatakan bahwa pusaka Mbah Saridin bukanlah sesuatu yang perlu dicari dengan penuh ambisi. Jika benda-benda itu memang masih ada, maka keberadaannya sudah berada di tangan orang yang dipercaya untuk menjaganya. Bagi mereka, hal yang jauh lebih penting adalah menjaga nilai yang diwariskan oleh Syekh Jangkung kepada masyarakat. Nilai tentang hidup sederhana, tentang kesabaran dalam menjalani perjalanan spiritual, dan tentang keikhlasan dalam membantu sesama. Nilai-nilai inilah yang menurut mereka menjadi pusaka sejati dari Mbah Saridin. Sesuatu yang tidak dapat disimpan dalam kotak, tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan tidak dapat dimiliki oleh satu orang saja. Sementara para pencari pusaka masih terus mencoba menelusuri jejak benda-benda peninggalan Syekh Jangkung. Masyarakat desa tetap menjaga cara mereka memahami warisan tersebut. Mereka tidak menolak cerita tentang pusaka, tetapi mereka juga tidak membiarkan cerita itu mengalahkan makna yang lebih besar. Dan di tengah semua pencarian yang terus berlangsung, para penjaga tradisi tetap berdiri dengan keyakinan mereka bahwa warisan Syekh Jangkung tidak akan pernah hilang selama nilai-nilai yang ia ajarkan masih hidup dalam kehidupan masyarakat. Waktu terus berjalan dan kisah tentang pusaka Syekh Jangkung perlahan mulai dipandang dari sudut yang berbeda. Pada awalnya banyak orang datang ke desa-desa yang berkaitan dengan Mbah Saridin dengan satu tujuan yang sama, menemukan benda peninggalannya. Mereka percaya bahwa di balik tongkat, keris, atau tasbih yang disebut dalam cerita lama, tersembunyi sesuatu yang sangat berharga. Namun, semakin lama orang-orang menelusuri jejak tersebut, semakin banyak pula yang menyadari bahwa pencarian ini tidak sesederhana menemukan benda yang hilang. Cerita tentang pusaka Mbah Saridin membawa mereka pada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar artefak sejarah. Beberapa pencari yang semula datang dengan rasa penasaran, mulai merasakan perubahan dalam cara mereka memandang kisah ini. Ketika mereka berbicara dengan masyarakat desa, mendengar cerita dari para tetua, dan melihat bagaimana nama Syekh Jangkung dihormati oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya, mereka mulai memahami bahwa warisan tersebut tidak hanya terletak pada benda-benda yang disebut dalam legenda. Di banyak desa nama Mbah Saridin selalu diingat bukan karena kesaktiannya semata. Ia dikenang sebagai sosok yang hidup sederhana, berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat. Cara hidup seperti inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa warisan Syekh Jangkung tidak bisa diukur hanya dengan keberadaan pusaka. Pemahaman ini perlahan mengubah cara sebagian orang memandang pencarian mereka. Bagi mereka, perjalanan menelusuri cerita tentang pusaka Mbah Saridin menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat sejarah
dan tradisi yang hidup di masyarakat Jawa, mereka mulai melihat bahwa setiap cerita yang diwariskan oleh masyarakat desa sebenarnya menyimpan pesan yang lebih dalam. Cerita tentang tongkat tidak hanya berbicara tentang benda yang pernah dibawa oleh Syekh Jangkung, tetapi juga tentang perjalanan hidup yang penuh kesabaran. Kisah tentang tasbih tidak hanya berkaitan dengan benda yang digunakan untuk berzikir, tetapi juga tentang kedekatan seseorang dengan Tuhan. Dalam pemahaman seperti ini, pusaka tidak lagi menjadi tujuan utama. Ia berubah menjadi simbol yang mengingatkan orang pada nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Mbah Saridin. Namun perubahan cara pandang ini tidak terjadi pada semua orang. Di luar desa-desa yang menjaga tradisi, masih banyak pencari yang tetap percaya bahwa pusaka Syekh Jangkung memiliki kekuatan yang nyata. Bagi mereka, menemukan benda tersebut tetap menjadi tujuan yang ingin dicapai. Perbedaan pandangan ini membuat kisah pusaka Mbah Saridin terus bergerak dalam dua arah yang berbeda. Di satu sisi, ada orang-orang yang mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual dan sejarah budaya. Di sisi lain, ada pula yang masih memandangnya sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun demikian, kedua pandangan itu tetap terhubung oleh satu hal yang sama. Rasa penasaran terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Syekh Jangkung tidak pernah benar-benar hilang. Bagi masyarakat desa yang hidup dekat dengan cerita tersebut, perubahan cara pandang ini justru membawa harapan baru. Mereka percaya bahwa jika semakin banyak orang memahami makna di balik kisah pusaka itu, maka warisan Syekh Jangkung akan tetap dihormati dengan cara yang tepat. Warisan tersebut tidak hanya hidup dalam benda-benda yang mungkin masih tersembunyi di suatu tempat. Ia juga hidup dalam cerita, dalam tradisi, dan dalam cara masyarakat menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan sejak lama. Dan mungkin justru disitulah letak rahasia sebenarnya dari pusaka Mbah Saridin. Benda-benda itu boleh saja tetap tersembunyi dari pencarian manusia. Namun makna yang mereka wakili terus berjalan bersama waktu, mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa pernah benar-benar hilang. Cerita tentang pusaka Syekh Jangkung terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Seiring waktu, kisah itu tidak hanya menarik perhatian para pencari misteri, tetapi juga dunia para kolektor benda bersejarah. Dalam dunia koleksi, setiap benda yang berkaitan dengan tokoh besar selalu memiliki nilai yang tinggi, apalagi jika benda tersebut disertai cerita yang kuat dan penuh misteri. Nama Mbah Saridin pun mulai disebut dalam percakapan para kolektor yang selama ini berburu artefak dari masa lalu. Keris tua, tongkat, atau tasbih yang dikaitkan dengan seorang ulama besar tentu dianggap memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Jika benar benda-benda itu masih ada, maka nilainya tidak hanya terletak pada usia atau bentuknya, tetapi juga pada kisah panjang yang melekat padanya. Beberapa kabar bahkan mulai beredar bahwa ada orang-orang yang bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar jika benar-benar menemukan pusaka Syekh Jangkung. Bagi sebagian kolektor, memiliki benda yang terkait dengan tokoh besar adalah sesuatu yang sangat berharga. Benda seperti itu dianggap sebagai bagian dari sejarah yang dapat disimpan dan dijaga. Namun bagi masyarakat desa yang menjaga cerita tentang Mbah Saridin, kabar seperti ini justru menimbulkan kegelisahan. Mereka merasa bahwa pusaka Syekh Jangkung tidak seharusnya dipandang sebagai benda yang dapat dinilai dengan uang. Para tetua desa sering mengatakan bahwa pusaka bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Benda-benda itu dipercaya sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jika seseorang hanya melihatnya sebagai benda bernilai tinggi, maka makna yang sebenarnya justru akan hilang. Dalam banyak percakapan di desa, para tetua sering mengingatkan bahwa warisan Syekh Jangkung tidak pernah berkaitan dengan kekayaan atau kekuasaan. Mbah Saridin dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana, tidak pernah mengejar kemewahan, dan selalu mengajarkan masyarakat untuk menjalani hidup dengan keikhlasan. Karena itulah masyarakat desa merasa bahwa pusaka yang dikaitkan dengan dirinya tidak mungkin tunduk pada nilai uang. Jika benda-benda itu memang masih ada, maka mereka percaya bahwa pusaka tersebut berada di tangan orang yang memahami tanggung jawab untuk menjaganya. Keyakinan ini membuat masyarakat desa tidak tertarik untuk membicarakan pusaka tersebut sebagai benda yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Bagi mereka, warisan Mbah Saridin tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi barang koleksi yang dipamerkan. Sementara itu, para pencari pusaka yang datang dari luar desa tetap melihat kisah ini dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian dari mereka, nilai sejarah yang melekat pada pusaka Syekh Jangkung justru membuat pencarian itu semakin menarik. Mereka percaya
bahwa menemukan benda peninggalan tokoh besar seperti Mbah Saridin bukan hanya soal memiliki benda berharga, tetapi juga tentang menyelamatkan bagian penting dari sejarah yang mungkin saja hilang jika tidak ditemukan. Namun di tengah perbedaan pandangan itu, misteri tentang pusaka Syekh Jangkung tetap tidak berubah. Benda-benda yang disebut dalam cerita lama masih belum pernah muncul secara jelas di hadapan publik. Bagi masyarakat desa, hal itu justru menjadi tanda bahwa pusaka tersebut memang berada di tempat yang tepat. Mereka percaya bahwa warisan Mbah Saridin tidak akan pernah jatuh ke tangan orang yang hanya melihatnya sebagai benda bernilai tinggi. Nilai sejati dari pusaka itu tidak terletak pada harga yang bisa ditawarkan oleh para kolektor. Nilainya terletak pada makna yang diwariskan oleh kehidupan Syekh Jangkung sendiri. Dan selama makna itu masih dihormati oleh masyarakat, pusaka Mbah Saridin akan tetap berada di tempat yang tidak bisa disentuh oleh ambisi manusia. Sebuah warisan yang tidak tunduk pada harga, tetapi hanya pada kehendak dan amanah yang harus dijaga. Malam kembali turun di tanah Jawa. Angin bergerak pelan, melewati sawah dan pepohonan tua yang berdiri sejak puluhan, bahkan ratusan tahun lalu. Di desa-desa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan Syekh Jangkung, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang bekerja di ladang anak-anak, bermain di halaman rumah, dan para tetua masih duduk di teras sambil berbagi cerita tentang masa lalu. Namun di balik kehidupan yang tampak tenang itu, kisah tentang pusaka Mbah Saridin tetap hidup. Cerita itu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus muncul dalam percakapan para peziarah, dalam diskusi para pencari sejarah, dan dalam rasa penasaran orang-orang yang baru pertama kali mendengar namanya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kisah tentang pusaka Syekh Jangkung mulai menyebar luas. Banyak orang telah mencoba menelusuri jejaknya. Mereka datang dari berbagai daerah, membawa harapan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menemukan bukti sejarah, ada yang percaya bahwa pusaka tersebut menyimpan kekuatan spiritual. Ada pula yang sekadar ingin memahami misteri yang selama ini hidup dalam cerita masyarakat. Namun hingga hari ini, tidak ada satupun jawaban yang benar-benar pasti. Benda-benda yang disebut dalam cerita lama tetap berada dalam wilayah yang sulit dijangkau. Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan dengan jelas di mana pusaka itu berada, atau bahkan apakah benda-benda tersebut masih ada. Sebagian orang percaya bahwa pusaka Syekh Jangkung masih disimpan oleh orang-orang yang dipercaya menjaga warisan tersebut. Mereka meyakini bahwa benda-benda itu berada di tangan keluarga atau penjaga tradisi yang tidak pernah ingin mengungkapkannya kepada publik. Sebagian yang lain percaya bahwa pusaka tersebut mungkin telah berpindah tangan tanpa diketahui banyak orang. Dalam perjalanan waktu yang panjang, bukan tidak mungkin benda-benda peninggalan itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti alur sejarah yang tidak selalu tercatat dengan jelas. Namun, ada pula keyakinan lain yang berkembang di kalangan masyarakat desa. Mereka percaya bahwa pusaka Mbah Saridin mungkin tidak lagi berada dalam bentuk yang mudah dikenali oleh manusia. Warisan itu mungkin telah disembunyikan oleh waktu, oleh alam, atau oleh orang-orang yang memahami bahwa tidak semua benda berharga harus berada di hadapan publik. Bagi masyarakat yang hidup dekat dengan kisah Syekh Jangkung, misteri ini tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus dipecahkan. Mereka tidak merasa perlu membuktikan keberadaan pusaka tersebut kepada dunia luar. Yang lebih penting bagi mereka adalah menjaga ingatan tentang sosok Mbah Saridin, mengingat cara hidupnya, menghormati ajaran yang ia sampaikan, dan meneruskan nilai-nilai yang ia wariskan kepada generasi berikutnya. Bagi para pencari pusaka, kisah ini mungkin terasa seperti teka-teki yang belum selesai, misteri yang terus memanggil mereka untuk mencari jawaban yang tersembunyi di balik cerita lama. Namun bagi masyarakat desa, kisah ini bukan sekadar teka-teki. Ia adalah bagian dari sejarah yang hidup bersama kehidupan mereka sehari-hari. Pusaka Syekh Jangkung mungkin masih ada, mungkin juga telah lama tersembunyi di tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Atau mungkin warisan itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan dengan cara yang biasa. Yang jelas, cerita tentang Mbah Saridin tidak pernah benar-benar berhenti. Selama orang-orang masih menyebut namanya, selama kisah tentang kehidupannya masih diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, misteri itu akan tetap hidup. Dan di antara sawah yang sunyi, jalan desa yang panjang, serta malam yang kembali turun dengan tenang, warisan Syekh Jangkung tetap bergerak bersama waktu. Sebuah cerita yang belum selesai, menunggu untuk terus diceritakan oleh mereka yang datang setelahnya.